Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana telah memberikan kita kesehatan pada hari ini, dan semoga kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dia ditempatkan di sisi terbaik yang ada di surganya Allah. Amin. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM saya 1201650. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Syariah kelas AKS 3B. Dosen pengampu untuk tugas saya hari ini yaitu adalah Bapak Adi Mursalin, SE, MM, CPHCM. Hari ini saya akan membahas tentang materi yang berjudul Riset Pemasaran dan Peramalan Permintaan dalam Islam. Dalam riset, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu riset. Secara lebih mudah atau secara ringkasnya itu seringkali kita dengar orang kita riset yuk, kita melakukan riset yuk ke lapangan atau ke tempat gitu kan. Riset itu simpelnya bisa dibilang adalah melakukan penelitian secara langsung atau melakukan survei langsung ke pasar tentang apa yang akan kita lakukan, atau contohnya kayak di pemasaran, produk apa yang kita pasarkan, bagaimana cara kita memasarkannya dan sebagainya. Dalam hal ini itu adalah pemahaman secara lebih mudah gitu ya, atau lebih sering kita dengarkan. Riset adalah penelitian berasal dari kata re dan search, atau mencari sesuatu yang baru menjadi hakikat dari kata research. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat riset atau penelitian. Nah, seperti saya bilang tadi kan, seperti kita melakukan survei lapangan atau survei langsung ke pasar, kita melakukan riset, mencari sesuatu yang kayak kurang atau lebih, atau yang mana nih cocok dengan pemasaran yang kita lakukan nih, gimana pemasaran seperti apa nih yang bagus buat produk kita, kayak produk domestik seperti produk kosmetik kan, itu cocok untuk buat perempuan. Nah, nanti kita lakukan survei pasar, atau kita langsung ke survei contohnya ke mall atau ke tempat-tempat kecantikan. Nah, di situ kenapa sih barang-barang itu bisa terkenal, kita harus cari tahu itu dulu ya. Terus kita harus cari tahu juga bagaimana sih kualitas produknya, terus siapa sih brand ambassador-nya, terus gimana sih cara pemasarannya. Nah, dari hal itu, dari semuanya ataupun hal lain sebagainya, itu bisa membantu kita meningkatkan pemasaran dan kemungkinan besar bisa membuat produk yang kita pasarkan itu menjadi lebih terkenal dan juga bagus. Nah, selanjutnya kita harus tahu pengertian riset dalam Islam. Riset di dalam Islam diartikan sebagai tabayun dalam Islam. Riset yang dilakukan tentu tidak terlepas dari penggunaan metode penelitian atau riset atau dari penggunaan metode atau ilmu pengetahuan. Nah, dalam ilmu pengetahuan terdapat sifat penelitian atau riset. Dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah rasional. Rasional. Kalau kita dengar sekilas atau mudah dipahami, rasional itu pastinya adalah secara logika atau cara berpikir yang mudah dipahami.
Rasional adalah kebijakan pada cara berpikir. Nah, itu udah jelas banget. Pasti semuanya udah pada tahu kan. Nah, namanya juga rasional, pastinya harus menyesuaikan logika dan mudah dipahami. Yang kedua, adanya objektif, yaitu berpijak kepada keadaan atau objek sebenarnya. Maksudnya kebijakan pada keadaan atau objek sebenarnya itu seperti kayak gimana ya? Kita kan cari suatu produk nih, objektif. Kita cari dulu objek apa sih yang akan kita lakukan. Kayak contohnya ya, minuman ini. Nah, kita kan melakukan objek atau riset kepada minuman ini. Pastinya harus adanya objek dong. Objeknya itu adalah minuman ini. Nah, ini harus ada loh dalam melakukan riset. Yang ketiga itu adalah empiris. Objek yang dikaji merupakan realitas atau kenyataan yang di dalam manusia. Nah, ini kan udah pasti nyata kan? Dan juga emang udah dialami atau emang sudah ada dalam kehidupan manusia, itu minuman coklat ini sering banget dong kita minum minuman kayak gini. Nah, yang selanjutnya itu adalah kebenaran atau simpulannya. Bisa diuji. Kebenaran teori atau hukum yang diperoleh melalui proses analisis dan harus sanggup diuji oleh siapapun. Nah, itu yang kelima. Itu yang keempat. Nah, untuk yang kelima yaitu sistematis. Wow, sistematis nih. Kalau kita dengar pertama kali kata sistematis itu apa sih? Pastinya kita ambil sistematis. Berarti kalau sistem harus berdasarkan urutan atau harus sesuai dengan step by step dari hal tersebut kan. Sistematis berarti harus sesuai sekali. Nah, semua unsur dalam proses kajian harus menjadi kebulatan yang konsisten. Nah, ini sesuai kan, namanya juga sistematis atau konsisten. Ini juga dikatakan bahwa proses kajian harus menjadi kebulatan yang konsisten. Berarti harus emang sama dan harus sesuai, tetap harus konsisten dalam melakukan penelitian. Yang keenam, bebas. Pelaku penelitian harus dalam keadaan bebas dari segala tekanan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Maksudnya di sini tuh saat kita melakukan riset, kita tidak boleh dibawa tekanan siapapun. Kayak contohnya gini, kita kan mau ngeriset minuman ini, jangan sampai orang pemilik minuman ini atau dari pihak manapun membuat atau menekan kita yang melakukan riset. Sehingga kayak gini, mereka, kamu harus ngeriset produk saya ya, awas kalau kamu gak riset, dan riset kamu itu harus bagus ya, harus menguntungkan, jangan sampai gitu kan. Terus pastinya atasannya bilang, oh kamu itu ya harus riset sekarang, harus buat riset yang bagus, awas. Nanti kan bisa jadi orang yang buat riset itu ya tertekan, terus dia capek, nggak tahu, terus tiba-tiba kalau ada jalan yang itu kan bisa menguntungkan mereka, kayak yaudahlah malas ngerjain, aku karang aja gitu kan, nggak sesuai dengan riset apa yang kita lakukan di lapangan, karena mereka sudah terbebani oleh pemikiran mereka. Dan selanjutnya itu adalah berasas manfaat. Kesimpulan harus bersifat umum dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang berkepentingan. Udah itu maksudnya udah jelas kan, harus berasal dan bermanfaat. Itu harus bermanfaat dong, apalagi kalau orang yang melakukan riset itu kan harus bermanfaat banget bagi para penikmat nantinya. Contohnya kan gini, kalau dia melakukan riset gitu kan, pemasaran, nanti dia bilang atau dia buat di koran gitu kan, buat di sini, terus pastinya banyak dong. Kayak kita lihat aplikasi kan juga kita harus melakukan riset, gimana sih aplikasi ini bagus apa enggak sih gitu, bermanfaat apa enggak sih gitu. Nah, jadi riset yang kita berikan terus juga bermanfaat, apakah emang bagus. Kalau bagus ya bagus, berarti bisa bermanfaat ke orang lain. Kalau nggak bagus, ngapain kita buat bilang bagus kan, itu nggak boleh. Nah, selanjutnya itu adalah relatif.
Penemuan dan kesimpulan penelitian tidak dimutlakkan kebenarannya sehingga memungkinkan untuk diuji oleh temuan berikutnya atau oleh temuan orang lain. Itu kan relatif, berarti dalam riset itu nggak tetap kayak itu, kayak hasilnya dari saya nih bagus banget, enak, semuanya bagus, rapi, cantik. Kan kita nggak tahu nanti orang berikutnya itu melakukan riset apakah akan sama, apakah keadaan dari toko yang kita riset itu akan tetap sama. Pastinya nggak mungkin kan. Berarti relatif, berarti setiap riset itu tergantung dari kapan dia melakukan riset, tahun berapa, dan segalanya itu harus disesuaikan. Tadi kita sudah tahu tentang riset pemasaran dalam Islam. Kita tadi lupa ya, belum menjelaskan tentang apa itu riset pemasaran. Tadi kan cuma membahas tentang riset. Kalau riset pemasaran itu apa sih kan? Maaf ya atas keterlambatan saya. Oke, riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan dari riset pemasaran, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Itu yang namanya kan riset pemasaran. Tentunya akan berkaitan dengan pemasaran. Tentunya yang berkaitan dengan pemasaran kan. Yang berkaitan dengan pemasaran itu seperti kan pengumpulan data, pengolahan data. Kayak nih, aku mau masalah buku ya contohnya. Buku. Aku harus tahu dulu data-data dari buku itu. Atau berapa banyak sih buku yang mau aku produksi, atau berapa banyak sih yang mau aku pasarkan ke para produsen-produsen yang akan menjadi produsen-produsen yang akan kita kasih atau kita titipkan barang yang akan kita pasarkan gitu kan. Harus saya tahu dulu. Nah, selanjutnya itu mengenai riset juga dibahas dalam Quran surah An-Nisa yang berbunyi yang berada dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-94 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillah fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikum mussalama lasta mu'minan tabtaquna aradal hayawati dunya fa'indallahi maghanimu kasirah kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah
atau carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan orang yang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta, benda, kehidupan dunia, begitu juga keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan surah ini mengatakan bahwa kita harus teliti dan kita juga harus melakukan sesuatu atau tujuan yang kita lakukan itu harus berdasarkan niat baik, dan kita harus teliti apakah itu baik atau enggak. Nanti kalau kita salah sangka kepada seseorang, bisa saja kita menyebabkan masalah gitu kan. Kita dilarang sekali melakukan, terutama itu kita harus teliti dalam mengenal orang, dalam melakukan sesuatu dan sebagainya. Berkaitan dengan riset juga harus melakukan yang namanya teliti. Kita harus teliti dalam melakukan riset, jangan sampai ada kesalahan sehingga akan dapat merugikan orang lain. Makanya dalam melakukan riset kita harus meningkatkan riset kita secara detail atau secara seteliti mungkin agar orang lain tidak kecewa dan kita juga tidak merugikan orang lain. Namun dalam hal ini kita harus membuatkan laporan yang sesungguhnya. Taqawwalazim. Bukan hanya di Quran surah An-Nisa ayat 94, di Quran surah Yunus ayat 10, Quran surah Yunus surah 10 ayat 11 juga berkaitan dengan riset pemasaran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'unzuru maza fis samawati wal ard wa ma tughniul ayatu wa unnuzuru an qaumin la yu'minun. Artinya, katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita harus memperhatikan atau kita harus memperhatikan segala sesuatu secara menyeluruh, seperti dikatakan di langit dan di bumi, dan kita harus memperhatikan segalanya secara benar-benar teliti dan harus benar-benar melihatnya secara detail sekali. Berkaitan dengan pemasarannya sangat berkaitan, kita juga harus memperhatikan kita mau melakukan riset pemasaran seperti apa sih, produk apa sih. Kita harus benar-benar mempertimbangkan hal itu, kita harus melihat itu secara menyeluruh. Itu kandungan dan kaitan dari dari Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 11. Sadaqallahul azim. Pentingnya riset dalam melakukan pemasaran tentunya harus dilakukan secara yaitu pentingnya. Dengan adanya riset, kita bisa tahu peluang apa yang akan terjadi atau yang mumpuni bagi perusahaan kita, atau kita bisa tahu produk apa sih yang harus kita keluarkan, dan ini tuh sangat bermanfaat bagi perusahaan ataupun orang lain, mau konsumen ataupun produsen atau para investor lainnya. Contohnya gini, kalau kita mau nanam saham, kita tuh harus tahu kita mau nanam saham itu di mana. Peluang kita juga harus tahu. Jika kita contohnya, saya ini mau nanam saham di perusahaan ini. Perusahaan ini tuh bergerak di bidang pakaian, atau contohnya itu di bidang kosmetik lah.
Itu kan lebih mudah tuh bagi cewek nih. Peluang dari kosmetik ini contohnya tuh kayak salah satu produk gitu kan dari brand tertentu gitu. Saya mau ini nih, ini pas sebelum kita pilih atau kita melakukan penanaman saham kita di salah satu produk tersebut, kita harus tahu dulu peluang dari produk itu seperti apa, minat dari pelanggan itu seperti apa, dan dengan adanya riset tersebut kita akan tahu, wah ternyata di perusahaan ini tuh peluangnya besar loh, atau wah kayaknya perusahaan ini nggak bisa dilanjutin nih, aku nggak bisa nahan saham di sini, kayaknya di sini tuh banyak masalah atau ada kekurangan gitu kan. Nah, jadi kita bisa memilih dan bisa meminimalisir kerugian yang akan kita hadapi, atau kita bisa untuk mencegah kemungkinan dari kerugian atau masalah yang akan mendatang gitu. Nah, dengan dari risetnya juga akan membantu kita tahu, wah ternyata tempat ini tuh enak loh buat makan, harganya murah, terus sesuai budget kita gitu kan. Jadi kayak membuat orang lain, di sini tuh tempat yang bagus, dan di sini kayaknya agak sedikit kurang nyaman atau apa gitu kan. Sehingga dengan adanya riset kita bisa mempertimbangkan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, atau kita bisa mempertimbangkan hal-hal apa yang akan kita lakukan, produk apa yang kita pilih, atau apa yang ingin kita lakukan gitu. Dengan adanya riset, kita akan semakin percaya dan minat dari seorang pelanggan atau konsumen itu akan lebih meningkat. Itu pentingnya riset. Dalam hidup juga gitu. Dalam kita melakukan contohnya pemilihan nih program studi, terus tahu dong peluang dari jurusan yang kita ambil apa sih, peluang dari yang jurusan kita ambil nanti kalau selain sesuai profesi kita tuh bisa jadi apa sih dari jurusan kita juga harus melakukan riset. Dengan adanya riset bisa akan meningkatkan wawasan kita, dan tentunya kita akan tahu peluang-peluang apa saja yang akan kita miliki atau akan bisa sesuai dengan jurusan kita, dan peluangnya lebih besar bagi pekerjaan kita. Bukan hanya satu hal aja gitu yang kita bisa dapat 2 atau 3 pekerjaan dari satu jurusan saja. Dalam melakukan riset tentunya kita harus tahu yang namanya itu adalah manajemen riset pemasaran. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah pemasaran. Nah, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah pemasaran, kita harus mengidentifikasi yang kita identifikasi itu seperti apa sih gini. Melakukan identifikasi dan definisi masalah itu merupakan langkah dari sebuah produk riset pemasaran. Masalah tersebut dapat berkaitan dengan produk, harga, persaingan pasar, promosi, penjualan, dan sebagainya. Ini tuh sangat berkaitan. Contohnya gini, kalau kita melakukan riset pemasaran tentang buku ini kan, ini buku manajemen, Islamic Management dan Islamic Marketing dan Management nih, kita harus tahu dulu, kita harus melakukan riset berapa sih harga buah buku ini dalam lingkungan masyarakat gitu, atau pemasaran nanti, atau di sebuah toko gitu kan. Kita harus tahu harganya. Nah, kita harus tahu berapa lembar sih dari buku ini bisa harganya sampai segitu. Terus apa sih keunggulan dari buku ini, terus apa sih bahan-bahan dari produk buku ini itu bisa sebagus apa gitu. Kita harus melihat kualitas sebagainya. Nah, yang kedua, kita harus melakukan eksplorasi awal, merumuskan masalah dan sasaran riset. Berbagi masalah pemasaran yang ada tidak mungkin dapat diambil seluruhnya kan. Sudah sepatutnya manajer memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat membantu dan melakukan rencana interpretasi dalam riset. Riset pemasaran biasanya mempunyai suatu dari 3 jenis sasaran, yaitu sasaran riset mempelajakan, sasaran riset deskriptif, dan sasaran riset sebab dan akibat. Nah, melakukan eksplorasi awal, kita harus melakukan kayak perancangan awal tentang apa sih pertanyaan, kita harus buat rumusan masalah. Contohnya, produk apa yang akan kita buat, riset seperti apa yang akan kita lakukan, sistematis riset seperti apa yang akan kita jalankan, dan di mana kita melakukan riset, dan produk apa yang paling dicari di masyarakat, berapa harga dari produk tersebut. Kita harus buat rancangan pertanyaan dari awal untuk
agar bisa mempermudah kita dalam melakukan riset. Nah, selanjutnya adalah menyusun rencana riset. Proses pemasaran menuntut menambah informasi pengembangan rencana dalam pengumpulan data, definisi, dan penyajian sesuai pada manajemen pemasaran. Dalam hal ini, rencana mengembangkan sumber daya yang sudah ada. Rencana, kita harus menyusun rencana riset. Contohnya gini, kita sudah buat nih kan objek yang kita cari nih. Contohnya minuman. Terus kita harus buat rumusan masalah, pertanyaan nanti. Terus kita buat list lagi. Kita cari namanya mengumpulkan data. Mengumpulkan data dalam penyusunan rencana riset juga ada namanya pengumpulan data. Ini juga masuk ke dalam rencana riset kan, ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini seperti tadi, yaitu seperti data-data dari produk tersebut, bahannya apa, seperti apa, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pada manajemen penelitian dapat mengumpulkan data baik primer, sekunder maupun keduanya. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia di tempat riset yang telah dikumpulkan untuk tujuan lain. Sementara itu data primer merupakan data yang dikumpulkan untuk tujuan khusus yang telah ditentukan. Dalam pendekatan riset itu ada 5, yaitu riset observasi, yaitu data dikumpulkan dengan mengamati para pelaku dan keadaan yang relevan. Yang kedua, riset kelompok atau focus group research, yaitu kumpulan dari 6-10 orang yang diseleksi secara cermat berdasarkan pertimbangan demografik, fisikografik, atau pertimbangan, serta bersama-sama membahas berbagai topik kepentingan. Yang selanjutnya itu ada riset survei atau survey research, yaitu riset yang bisa dilakukan perusahaan dalam mempelajari pengetahuan, keyakinan, preferensi, dan kepuasan pasar serta mengukur kesarannya dalam populasi secara umum. Yang keempat, data perilaku atau behavioral data, itu data yang ditinggalkan konsumen dalam pembelian di toko. In-store skimming data, pembelian melalui katalog dan basis data konsumen. Yang kelima itu adalah riset eksperimen, experimental research, yaitu riset yang dilakukan untuk menangkap hubungan sebab akibat dengan menghilangkan penjelasan yang semeraut tentang hasil pengamatan. Itu yang namanya pendekatan riset. Kalau instrumen riset itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu riset. Dalam instrumen riset itu ada beberapa hal yang terkandung. Yang pertama ada kuesioner, merupakan instrumen yang paling sering digunakan karena sifatnya yang fleksibel. Yang kedua adalah ukuran kualitatif, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur opini konsumen karena tindakan konsumen tidak selalu cocok dengan jawaban mereka terhadap pernyataan survei. Yang ketiga itu adalah perkakas mekanis, merupakan instrumen yang jarang dilakukan dalam riset pemasaran. 3 hal itu yang terkandung. Yang ketiga itu rencana pengambilan sampel. Setelah menentukan pendekatan dan instrumen, riset penelitian harus merancang rencana pengambilan sampel dalam riset pemasaran dengan memperhatikan 3 keputusan sebagai berikut. Yang pertama, unit pengambilan sampel, siapa yang harus disurvei. Yang kedua, ukuran sampel, berapa orang yang harus disurvei. Yang ketiga, prosedur mengambil sampel atau bagaimana cara responden. Itu yang namanya rencana pengambilan sampel. Yang keempat itu adalah metode kontak. Metode kontak dalam memperoleh data primer adalah informasi yang dapat dikumpulkan melalui surat, telepon maupun wawancara tatap muka. Selanjutnya yang manajemen itu selanjutnya adalah menyajikan rencana riset. Peneliti harus meringkas rencana proses proposal, harus mencakup masalah dan informasi terkait penyelesaian masalah tersebut sehingga dapat membantu dan mengambil keputusan. Manajer pembahasan juga perlu mengetahui biaya rencana riset sebelum menyetujui proposal atau rencana riset. Nah, menyajikan rencana riset, kita harus menyajikan tadi rencana-rencana yang sudah kita buat kepada manajemen, maksudnya manajer. Terus kita lihat apakah manajer setuju atau tidak dengan rencana riset yang kita lakukan. Jika setuju kita lakukan, jika tidak setuju maka kita tidak lakukan. Yang
Ini tuh bagian masih tetap bagian menyusun data riset. Yang keempat, manajemen riset yang keempat itu adalah mengimplementasikan rencana riset. Peneliti tidak mampu mengimplementasikan rencana pemasaran, termasuk mengumpulkan atau mengolah dan menganalisis informasi penelitian. Harus mengawasi pekerjaan lapangan dengan ketat untuk memastikan bahwa rencana diimplementasikan secara benar. Tadi saya juga melihat presentasi atau salah satu video tentang membahas tentang definisi riset dalam Islam. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah riset pemasaran adalah proses identifikasi, pengumpulan analisis, dan penyebaran informasi tentang masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan pasar secara sistematis, di mana hasil yang diperoleh dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan-keputusan untuk mengevaluasi, monitor, dan mengoptimalkan performa pemasaran. Itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari video yang saya tonton atau video yang sudah mereka jelaskan. Dari materi saya hari ini, kesimpulannya adalah riset adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan dalam melakukan pemasaran ataupun hal lainnya. Riset dilakukan untuk bertujuan memberikan informasi dan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus memanfaatkan riset secara sebaik mungkin sehingga tidak merugikan orang lain. Nah, untuk materi hari ini hanya sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.